Coba kalian jujur, kapan terakhir kali kalian bener-bener mikir keras buat nyusun email, ngerjain tugas, atau sekedar nyari ide caption postingan? Atau jangan-jangan tangan kalian udah otomatis buka ChatGPT, ketik prompt, terus copy paste? Ya gila ya sekarang ya. AI itu sekarang udah kayak otak cadangan kita. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran kalau semua proses mikir kita tuh didelegasikan ke robot? Apa kabar otak kita sekarang? Apakah kita makin pintar karena dibantu teknologi? Atau sebenarnya otak kita lagi menyusut pelan-pelan? Hari ini kita bakal bedah tuntas soal apakah AI itu bikin kita makin bodoh. So, let's go kita nongkrong. Masalah utamanya adalah fenomena yang namanya cognitive offloading. Simpel lagi nih, otak manusia itu sifatnya efisien. Atau kalau mau jujur, agak males. Kalau ada cara yang lebih gampang buat dapat hasil tanpa harus mikir, otak tuh bakal pilih jalur itu. Kalau gue ambil contoh, dulu kita jago baca peta. Sekarang tinggal dengerin suara Google Maps aja kan. Nah masalahnya, AI ini tuh bukan cuma bantu navigasi, tapi dia mengambil alih proses berpikir. Pas lo minta AI bikin esai atau nyelesain masalah logika, lo nggak cuma dapet jawabannya, tapi lo melewatkan proses belajarnya. Ibaratnya kalian kayak lagi nge-gym, mau punya otot gede, tapi yang angkat beban orang lain, ya nggak bakal jadi bro. Berdasarkan data riset yang gue cari untuk bikin video ini, riset ini ngebahas beberapa poin yang bikin kita kudu waspada. Fakta yang pertama, neuroplasticity. Otak kita tuh kayak otot, ada hukum use it or lose it. Kalau kita berhenti pakai sirkuit otak buat berpikir kritis, memori, dan analisa, jalur saraf itu bakal melemah. Riset nunjukin kalau ketergantungan berlebih pada teknologi digital bisa memicu digital dementia, di mana kemampuan kognitif kita menurun karena jarang dilatih. Yang kedua, ilusi kepintaran. Ini yang bahaya. Pas lo dapet jawaban dari AI, lo ngerasa lo tahu jawabannya. Padahal, lo cuma baca jawabannya. Ada perbedaan besar antara tahu karena paham prosesnya, sama tahu karena cuma lihat hasil akhirnya. Ini bikin kita jadi generasi yang tahu banyak hal, tapi nggak paham apa-apa secara mendalam. Fakta ketiga, banjir konten yang menurut gue nggak jelas. Internet sekarang lagi penuh sama sampah AI atau AI slop. Karena orang makin males mikir, mereka pakai AI buat bikin konten. Terus dikonsumsi lagi sama orang lain yang males mikir juga. Hasilnya apa? Hasilnya ya kualitas informasi yang kita telan tiap hari makin lama makin hambar dan dangkal. So, gue udah ngumpulin beberapa riset dan gue coba bikin kesimpulan atau solusi. Dan ini solusinya biar otak kalian tetap encer di zaman AI. Yang pertama, AI sebagai co-pilot, bukan main pilot. Jadi AI itu asisten buat bantu riset atau nyari referensi. Tapi keputusan akhir dan struktur pemikiran tetap harus ada di otak kalian. Jangan biarin AI yang nyetir ide kalian. Yang kedua, latih otak secara manual. Sesekali coba deh kerjain sesuatu tanpa bantuan AI. Kayak nulis jurnal, baca buku fisik, atau diskusi sama temen tanpa dikit-dikit cek HP atau buka ChatGPT. Kalian harus bisa untuk jaga otak kalian bisa berpikir tetap kencang. Yang ketiga, cross-check dan berpikir kritis. Nah ini yang paling penting menurut gue. Karena jangan telan mentah-mentah apa yang AI kasih. Tanya kenapa, bener nggak datanya dari mana. Sometimes AI itu sering halusinasi. Dan tugas kalian sebagai manusia adalah jadi kurator yang pintar. So, kesimpulannya apa? AI sebenarnya nggak bikin kita bodoh. Yang bikin kita bodoh adalah rasa malas kita sendiri yang kebablasan manfaatin teknologi. Sebenarnya AI itu ibarat pisau bermata dua. Mereka bisa jadi tangga buat kita naik level ke yang lebih tinggi, atau bisa jadi lubang tempat kita terkubur karena udah nggak bisa mikir sendiri. Balik lagi semua ya, pilihannya ada di tangan kalian. Dan gimana menurut kalian? Kalian ngerasa makin pinter semenjak ada AI sekarang, atau malah ngerasa otak kalian makin males? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, gue pengen tahu sudut pandang kalian. Kita diskusi bareng-bareng. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe kalau kalian suka konten kayak gini. Stay curious, gue Red Agil. Cabut dulu. Bye-bye.